Terima kasih Ustaz, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasannya. Namun kepada jemaah mungkin yang berkaitan dengan topik tadi ataupun ada di luar dari topik tadi, kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Namun sebelumnya saya ada titipan dari jemaah pertanyaannya Ustaz mengenai kurban. Ya. Seseorang punya istri, punya anak, yang berkurban adalah bapaknya. Apakah kurban itu untuk bapaknya saja atau termasuk keluarga? Walaupun kita memberi jawaban, tapi ingin mendengarkan jawaban dari Ustaz katanya. Ya, silakan. Jadi kebetulan ada sekarang hadir di tengah kita yang bertanya, tapi saya mewakili. Silakan Pak Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Orang masuk surga bukan karena sholatnya dan ibadah lain, tapi dia masuk surga dengan rahmat Allah. Iya. Nah, penjelasan bagaimana bisa kita mendapatkan rahmat Allah tersebut? Penjelasan. Wassalamualaikum. Iya, salam. Ya, Umat bertanya sudah disenangkan. Salam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak, anak itu masih menjadi katakan masih menjadi anak orang tua, itu sampai batasannya seperti apa? Iya. Itu sudah Iya. nikah, sudah berkeluarga sendiri, mungkin juga secara ekonomi penghasilannya sudah. Sambungan dari ya. Sudah ada walaupun tidak Ya, Ya. terima kasih. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan kemudian tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ibadah kurban, ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Punya keutamaan. Cuman jumhur ulama berkata kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Ini jumhur ulama. Sebagian ulama berkata korban ini hukumnya wajib karena Rasulullah SAW mengancam demikian bagi orang-orang yang punya kemampuan. Nah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka jika memiliki kemampuan itu satu orang satu kurban. Jika punya kemampuan, misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, satu keluarga, bapak, ibu, 2 orang anak misalnya, dan memang sang bapak memiliki kemampuan, maka sebaiknya dia berkurban untuk mengeluarkan 4 hewan kurban. Ini sebaiknya, tentu pahalanya lebih banyak. Ini hukumnya sunnah seperti yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Kalau dia tidak memiliki kemampuan kecuali mengeluarkan 1 ekor kambing, maka Rasulullah SAW bersabda, yakfi, ini cukup untuk 1 keluarga. Nah, inilah yang dipahami oleh sebagian para ulama yang wajib punya kemampuan, ada untuk beli hewan kurban, 1 saja itu yang wajib. Untuk menggugurkan
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh anggota keluarga. Yang sunnah itu ya kalau dia bisa punya kemampuan dan mengeluarkan untuk keluarganya masing-masing satu. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perselisihan para ulama ini ya tetap menjadi perselisihan. Oleh karena itu sudah semestinya kita mengambil jalan aman. Kalau memang punya, maka sebaiknya memang kita mengeluarkan satu orang satu. Paling tidak ya sudah satu keluarga itu satu ekor kambing. Itu paling minim. Iya. Kalau punya kemampuan. Sebelum dilanjut itu Ustaz, satu ekor sapi kan itu 7 orang. 7 orang ya. Nah, misalnya itu inti pertanyaannya. Iya. Jadi satu ekor sapi itu memang tidak ada orang lain, dia dan keluarganya. Iya. Itu sebenarnya pertanyaannya. Iya, itu lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup itu satu ekor sapi untuk satu keluarganya dia. Nah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, keluarga apa yang dimaksud di sini? Nah, ini keluarga ini apakah keluarga di sini masuk keluarga barangkali yang paman, ini kan juga keluarga, saudara juga keluarga, ya, atau orang tua yang di rumah yang lain juga satu, itu juga disebut keluarga itu. Keluarga apa yang dimaksud? Ukurannya menurut para ahli fikih kita adalah dapurnya ukurannya. Jadi dapurnya. Kalau itu dia makan bersama dengan kita satu dapur, walaupun itu beda atap, maka itu disebut satu keluarga. Tapi walaupun itu satu atap, dapurnya beda, maka itu 2 keluarga. Begitu ukurannya. Nah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sekalian, tadi menyambung soal keluarga ini, apakah anak-anak kita walaupun sudah bekerja, bahkan uangnya lebih banyak dari kita, masih menjadi tanggungan kita? Tentu saja tidak. Yang menjadi tanggungan utama kita yaitu anak-anak kita yang belum balik. Ini merupakan tanggungan yang mesti kita keluarkan. Selepas dia balik belum dapat pekerjaan, wajib juga kita memberikan tanggungan kepada dia. Nah, kecuali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dia sudah punya pekerjaan. Kalau dia punya pekerjaan sebelum balik, tetap kita wajib menanggung. Kita wajib menanggung kehidupannya, kecuali memang anak ini, ya sudah Pak, saya tidak usah ditanggung, saya kan punya uang sendiri. Akhirnya dia hidup sendiri sebelum balik. Tapi jarang orang yang punya pekerjaan yang bisa mencukupi sebelum balik, sebelum umur 15 tahun. Tapi kalau dia sudah lewat balik dan punya pekerjaan, ini artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Kita sudah tidak wajib lagi menanggung. Jadi ukurannya itu baliknya, balik dan punya penghasilan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang masuk surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga bi'amalih, dengan amal. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga wahai Rasulullah? Sahabat yang bertanya ini tahu Rasulullah SAW ini amal solehnya luar biasa. Masa Rasulullah SAW dengan amal solehnya itu tidak bisa membuat beliau masuk surga dengan amal solehnya saja? Rasulullah SAW bersabda, wala ana, saya juga, amal soleh saya tidak bisa membuat saya masuk surga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi saya dengan rahmatnya. Jadi orang itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih,
Tidak ada seorang pun masuk surga dengan amal solehnya. Yang ada itu orang masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman Ustadz, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan orang itu masuk surga dengan amal-amal solehnya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga orang disebutkan masuk surga dengan amal solehnya. Betul, tidak bertentangan. Antara ayat dengan hadis tidak akan bertentangan. Lantas bagaimana pemahaman yang benar bisa membuat ayat dan hadis ini tidak bertentangan? Kita memahami bahwasanya rahmat Allah itu hanya bisa diraih dengan amal soleh kita. Jadi orang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Orang itu dapat rahmat Allah dengan amal soleh yang dia kerjakan. Kalau ada dua penyebab yang saling susul menyusul, maka sah kita mengatakan salah satunya sebagai sebab orang itu masuk surga. Walaupun yang menjadi penyebab utama yang berhubungan langsung adalah penyebab terakhir. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang pemuda naik motor. Kemudian dia tidak konsentrasi di jalan karena ban motornya barangkali ada yang gelembung dan sebagainya, akhirnya kurang konsentrasi, ada yang manggil, ada yang begini, kurang konsentrasi, nabrak lagi. Di situ ada beberapa penyebab. Tidak konsentrasinya, ban motornya, ada yang mengganggu dia. Sah kita menyatakan, wah anak ini tabrakan karena ada yang manggil itu tadi. Oh karena ban motornya begini. Oh karena memang dia kurang konsentrasi. Walaupun penyebab langsungnya bisa kita pilih salah satu dari situ. Bisa kita telisik, kita selidiki apa yang menjadi penyebab langsungnya. Tapi rentetan penyebab, sebab-sebab akibat tersebut sah dijadikan salah satu sebagai penyebab. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Apa manfaatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rantai sebab akibat masuk surga ini adalah rahmat Allah dan amal soleh? Tidak akan mendapat rahmat Allah kecuali dengan amal soleh, supaya kita tidak sombong kalau beramal itu. Kalau sudah beramal itu jangan sombong. Ini tidak bakal bikin masuk surga. Yang bikin masuk surga itu rahmat Allah. Jadi dibalik kita beramal soleh itu kita berharap rahmat. Kalau kita sombong dengan amal soleh kita, artinya kita tidak berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita selalu menjaga keikhlasan kita. Itu fungsinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan kita orang yang selalu rendah hati, selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas siratul mustaqim, sehingga kita semua dipertemukan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.